Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Akid Islamic Channel, channel kaum awam. Masih di kursus Tajwid Dasar Sadida, belajar tepat membaca Al-Qur'an. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang perbedaan antara huruf hamzah dan huruf alif. Kenapa ini kita bahas? Karena memang sebagian dari kita, sebagian dari kaum muslimin itu masih beranggapan bahwasanya hamzah dan alif itu adalah dua huruf yang sama begitu. Namun sebelum lanjut, marilah kita review sebentar pembahasan tentang pembagian huruf dalam bahasa Arab. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa huruf dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah huruful ma'ani, yang kedua adalah huruful mabani. Huruful ma'ani itu adalah huruf-huruf yang sudah mempunyai makna dan ini dibahas dalam ilmu nahwu. Ya. Contohnya seperti huruful jar, ya, min, ila, ala dan seterusnya, itu adalah huruful ma'ani. Kemudian bagian kedua adalah huruful mabani, yang bisa juga kita sebut dengan al-huruful binaiyah, dan paling populer adalah kita sebut dengan al-huruful hijaiyah. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa jenis huruf ini berjumlah 29, mulai dari hamzah yang sering kita sebut juga dengan alif, kemudian ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za atau zai, kemudian sin, shin, sad, lad, selanjutnya ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif atau la begitu, dan yang terakhir adalah huruf ya. Baik, di sini perlu ada yang kami tekankan bahwa huruf pertama ini memang sering kita sebut dengan alif, tetapi sejatinya ini adalah hamzah. Kenapa dikatakan alif? Ya, dikatakan alif itu adalah sekedar majazan atau kiasan saja, karena bentuk hamzah itu salah satunya mirip dengan alif begitu. Sedangkan alif itu adalah huruf yang sebelum terakhir ini yang digabung dengan huruf lam. Hal ini karena memang alif itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus digabung dengan huruf yang lain, dan oleh para ulama dipilihkanlah huruf lam begitu, diletakkan di sebelumnya menjadi la atau yang sering kita sebut dengan lam alif. Kenapa kok harus lam yang diletakkan di sini? Itu ada pembahasan tersendiri yang dibahas oleh para ulama dan juga disampaikan oleh Syekh Aiman Rushdi Swaid hafizahullahu ta'ala. Insyaallah kita akan membahasnya di video yang lain begitu. Jadi sekali lagi, ini adalah hamzah, ya. Kemudian ini adalah huruf alif, gitu ya. Baik, meskipun kita boleh juga tetap mengatakan ini alif, ba, ta, tha begitu, itu tidak masalah. Tetapi dalam benak kita harus kita pahamkan bahwa itu adalah huruf hamzah dan alif itu adalah yang ini begitu. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, marilah kita lanjut ke materi inti, ya, yaitu terkait dengan perbedaan antara hamzah
dan alif. Sebagai pembuka materi ini, maka perlu kami sampaikan juga bahwa huruf hamzah dalam khazanah bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hamzatul wasli, kemudian yang kedua adalah hamzatul qat'i. Hamzatul wasli biasa kita sebut dengan hamzah wasal, sedangkan hamzatul qat'i biasa disebut dengan hamzah qata'. Dan dari sini nanti kita akan membahas dulu perbedaan antara hamzah wasal dan hamzah qata'. Lantas kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa kok di sini mimnya berfathah, sedangkan di sini mimnya bersukun, maka itu jawabannya ada di ilmu sharaf. Jadi hamzatun itu satu, hamzatani itu dua, hamazatun itu lebih dari dua. Dan teori sharaf mengatakan bahwa kalau kita mendapati kata seperti ini, hamzatun, ya, maka bentuk jamaknya, ini sukunnya itu dirubah menjadi berharokat begitu. Ya, jadi hamzatun, hamzatani, hamazatun. Ya, kurang lebih seperti itu. Baiklah, lanjut ke contoh dari hamzatul wasli, ya, dan contoh-contoh dari hamzatul qat'i. Dari sini nanti insya Allah kita akan bisa membedakan mana hamzah wasal dan mana hamzah qata'. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, mulai dari hamzatul wasli. Jadi hamzatul wasli ini dinamakan hamzatul wasli, itu adalah karena memang sesuai dengan namanya, ya, waslun itu artinya hal menyambung. Ya, jadi fungsi dari hamzah wasal ini adalah untuk menyambung kata bahasa Arab atau kalimat begitu agar bisa dibaca. Ya, contohnya seperti kata alhamdu ini, awalnya dia hanya diawali oleh al, ya, dengan lam maksud kami, lam sukun, sehingga ini tidak bisa dibaca. Ya, karena teori bahasa Arab mengatakan tidak boleh atau tidak bisa mengawali kalimat bahasa Arab itu dengan huruf yang bersukun. Akhirnya harus diletakkan huruf agar bisa dibaca. Maka diletakkanlah huruf hamzah di sini, kemudian diberi harokat. Ya, yang awalnya alhamdu, akhirnya bisa dibaca menjadi alhamdu. Yang awalnya adalah drus, akhirnya dibaca dengan udrus. Dan contoh yang terakhir ini awalnya jelis, ya, akhirnya ditambah hamzah wasal, diberi harokat kasroh menjadi ijlis. Dan perlu kita ketahui bersama, harokat pada hamzah wasal ini adalah bukan harokat asliyah, ya, bukan harokat asli, melainkan harokat aridhah yang dipasang memang agar bisa menjadi pelengkap dan akhirnya kata itu bisa dibaca dari awal. Itu kemudian sebagai tanda bahwasanya itu adalah hamzah wasal bukan alif, ya, maka oleh para ulama, ya, modern, ulama kontemporer itu diambillah ini huruf shad dari kata waslun ini, kemudian dipenggal, ya, diputus kepala shadnya, setelah itu dikecilkan, selanjutnya diletakkan di atas hamzahnya, ya, yang mirip dengan alif ini. Akhirnya ini kalau kita dapati seperti ini, maka ini adalah hamzah wasal, ya, bukan alif. Dan letaknya ada di depan, ya, selalu di depan. Dan yang perlu kami tekankan juga di sini bahwa hamzah wasal ini karena dia aslinya adalah didatangkan begitu, bukan huruf asli. Akhirnya ketika nanti ada kata atau huruf sebelumnya, ya,
datang sebelum kata alhamdu umpamanya, ya di sini mungkin ada waw, maka akhirnya hamzah wasal ini kemudian dilewati, ya tidak dibaca. Akhirnya menjadi walhamdu, ya, tsummal hamdu, dan seterusnya. Sehingga dari sini kita paham bahwa hamzah wasal ini bisa dibaca hanya ketika mengawali suatu kalimat. Begitu ya. Itu untuk hamzah wasal. Sedangkan untuk hamzah qata', jika kita lihat dari segi penulisannya, maka dia selalu ditulis dengan hamzah, baik ketika di atas garis, ya, di atas alif, di atas waw, ataupun di atas ya, ya sebagai kursinya. Kemudian yang kedua adalah dari segi pembacaan. Untuk hamzah qata' ini, dimanapun dia berada, baik di awal, di tengah, maupun di akhir, maka dia harus selalu dibaca. Maka ini kami beri contoh, ya, baik yang di awal seperti akroma yukrimu ikroman, ini harus dibaca. Kemudian juga ketika di tengah seperti la uma dan ya isa, dan yang di akhir ini, ya, seperti jaa, syai'un, batu'a, dan bari'a, ini semuanya harus dibaca. Baik di awal kalimat maupun di tengah kalimat, begitu. Tidak seperti hamzah wasal tadi. Itu ya. Kurang lebih perbedaannya seperti itu. Jadi dari sini kita sudah paham, oh ternyata hamzah wasal itu seperti ini, hamzah qata' itu seperti ini. Sehingga ketika kita berbicara masalah perbedaan antara hamzah dan alif, maka kita akhirnya sudah tidak akan membicarakan tentang hamzah qata' ini. Karena dari segi tulisan sudah jelas berbeda, ya. Sedangkan untuk hamzah wasal, karena penulisannya itu sama dengan alif, maka disitulah nanti kita bicarakan perbedaan antara hamzah dan alif. Baiklah, langsung saja kita lihat contoh-contoh dari hamzah wasal dan alif agar mudah untuk mengenali persamaan dan perbedaannya. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan, untuk alif itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah tegak, ya, lurus. Kemudian yang kedua adalah bengkong. Ini sering kita sebut dengan alif bengkong. Ya, ciri-cirinya secara singkat adalah sebelumnya ada huruf berharokat fathah, ya, seperti ro'a, kemudian jaro, saro, dan seterusnya. Kemudian kita lihat dari segi persamaan untuk ketiga contoh hamzah wasal dan kedua contoh pertama dari alif. Ya, persamaannya itu jelas, ya, terlihat bahwa bentuknya sama. Ya, bentuknya ini tegak, lurus, ini juga begitu. Perbedaannya yang pertama adalah kalau dari segi penulisan di mushaf khususnya, terkhusus lagi adalah yang terbitan Madinah dan yang meniru begitu. Di Indonesia juga ada sekarang sedikit sudah. Itu di atas alifnya ini atau di atas hamzahnya ini ada kepala shad yang dikecilkan, ya, sebagai tanda bahwasanya itu adalah hamzah wasal. Itu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah bahwa ini untuk hamzah wasal, ya, itu letaknya adalah di depan kata. Sedangkan untuk alif itu dia bisa menempati tengah kata ataupun di akhir kata. Jadi kalau kita lihat ada bentuk alif kok di depan kata, maka insya Allah bisa dipastikan itu adalah hamzah wasal, meskipun tidak ada tanda kepala shadnya ini. Itu ya. Nah, jadi alhamdu, udrus, ijlis, ini hamzah, ya, dan hamzahnya adalah hamzah wasal, bentuknya sama dengan alif begitu. Kemudian untuk sara, kemudian da'a dan ro'a itu semuanya adalah alif.
ya, karena letaknya ada di tengah ataupun di akhir sebuah kata. Itu perbedaan antara hamzah wasal dan alif. Sehingga dari sini, kalau kita sudah memahami teorinya, maka kita insya Allah sudah bisa membedakan mana hamzah qata', mana hamzah wasal, mana alif. Minimal ketika kita membaca mushaf dari terbitan Madinah. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita adakan sedikit praktek begitu atau contoh praktek. Kita ambil dari surat At-Tolaq ayat ke-4. Potongan ya. Jadi ini adalah kita salin dari mushaf ya terbitan Madinah. Ya, mushaf Al-Madinah Al-Munawwarah begitu yang diterbitkan oleh Mujama' Al-Malik Fahad Litiba'atil Mushaf Asy-Syarif. Ya, tulisannya kurang lebih seperti ini, punya teori penulisan yang agak berbeda dengan yang mushaf di Indonesia secara umum. Baik, kita lihat tulisannya. Ya, untuk ini tentunya kita tahu ini adalah hamzah wasal. Ya, dengan ciri-ciri dia ada di atasnya itu ada kepala shad. Ya, karena sebelumnya ada huruf waw, maka akhirnya hamzah wasalnya ini tidak dibaca atau tidak dianggap. Akhirnya menjadi wallai begitu. Ya. Nah, kemudian ini ada alif, ya alif pendek, ya, menandakan bahwasanya ini memang di mushaf tidak tertulis. Ya, maksudnya dulu tidak tertulis tapi membacanya memang panjang. Kemudian i ini adalah hamzah qata' karena tulisannya hamzah, sedangkan ini adalah ya. Ya, karena apa? Karena sebelumnya berharokat kasrah. Kemudian ya isna, ini hamzahnya juga hamzah qata'. Al-mahid, ini hamzahnya hamzah wasal. Ya, karena ada di awal kata bentuknya alif, kemudian ada tanda kepala shadnya. Selanjutnya ada kata nisaikum, ini adalah alif nisa, bacaan mat karena di tengah kata. Kemudian ikum, ya, hamzahnya ini adalah hamzah qata'. Ini rutabatum, in hamzah qata'. Kemudian irtabatum dengan tanda-tanda tadi, maka ini juga termasuk hamzah wasal. Selanjutnya ada kata salah satu. Ini ada alif kecil menandakan dia dibaca panjang. Salah satu. Kemudian ashhur, ini ada hamzah qata'. Kemudian wallai, ini sama seperti tadi. Ya, wallai lam yahidun. Ya, kurang lebih seperti itu kalau di mushaf Madinah. Ya, insya Allah lebih mudah untuk membedakan mana hamzah qata', hamzah wasal, dan mana yang alif. Sedangkan ya untuk mushaf yang terbitan Indonesia secara umum itu mungkin kita nanti agak kesulitan. Ya, bahkan kita mungkin yang tidak punya teori atau belum dapat teorinya, maka kita akan mengatakan alif ya sama dengan hamzah. Ya. Semuanya sama begitu. Kita lihat. Ini kita ambil dari terbitan PT 3 Serangkaian TS ya, tapi secara umum terbitan Indonesia yang mirip dengan ini begitu. Kita lihat yang pertama, ini ketahuan hamzah wasal aslinya kalau di sini, tetapi di sini bisa jadi kalau tidak tahu kita akan mengatakan alif ini. Ini hamzah qata' ya, kemudian ada ya. Kalau di terbitan Indonesia ya-nya ada sukun, tanda sukunnya, sedangkan untuk di mushaf Madinah itu tidak dikasih. Kenapa? Karena memang sebelumnya sudah ketahuan hamzah berharokat kasroh, ya ada kasrohnya, sehingga secara otomatis ini yaitu tidak dikatakan sebagai alif, tetapi sebagai ya. Ya, sekali lagi dengan tanda ada huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Kemudian ya isna sama, al-mahid ini juga mirip ya. Jadi agak sulit kalau tidak punya teori, ini akan mengatakan ini adalah alif ya. Kemudian nisaikum ini mirip ya, atau sama begitu ya. Cuman bedanya mushaf Indonesia itu hamzahnya diletakkan di atas, sedangkan yang mushaf Madinah hamzahnya diletakkan di bawah. Ya.
Selanjutnya ini rutabatum, orang yang tidak tahu teori akan mengatakan ini alif. Ya, alif yang berharokat. Padahal sudah kita sampaikan dulu bahwasanya alif itu selalu mati, ya, selalu dibaca mati sehingga kita tidak bisa mengatakan alif yang berharokat fathah, alif yang berharokat sukun, apalagi begitu tuh ya salah fatal begitu karena sukun itu bukan harokat. Karena sukun adalah kebalikan dari harokat. Itu ya. Kemudian irutabatum juga begitu. Ini akan agak sulit untuk mengatakan ini hamzah wasal karena tidak ada tanda-tandanya. Dan selanjutnya salah satu, ini mirip saja, cuman untuk menyingkronkan ya dengan ilmu tajwid, maka di Mushaf Madinah itu memang ditulis seperti ini. Ya, karena memang mat itu teorinya apa? Salah satunya adalah ada alif dengan syarat sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Makanya ini lamnya tetap dikasih fathah, kemudian alif kecilnya tetap ditulis. Tapi untuk yang mushaf yang terbitan Indonesia secara umum itu tulisannya langsung dikasih alif. Jadi ini agak menyalahi kaidah tajwidnya. Tapi insya Allah tidak masalah karena memang ini tulisan di mushaf itu adalah sudah dipertimbangkan masak-masak untuk apa? Untuk mempermudah orang Indonesia untuk membaca mushaf Al-Quran begitu. Kemudian kata ashhur, ya ini beda, ya. Nah, ini alif yang berharokat fathah, ya, dan itu tidak benar. Jadi ini tetap hamzah, hamzah berharokat fathah. Ya, kemudian wallahi ini sama dengan yang tadi dan seterusnya. Ya, baik. Itu hanya sekedar catatan saja bahwa kalau di mushaf Indonesia itu asalkan ada alif kemudian diberi harokat, maka itu secara umum dikatakan sebagai hamzah, hamzah qata'. Ya. Tapi itu nanti akan terganjal pada kata-kata seperti ini. Ya, irutabatum. Ketika ini juga diberi harokat, maka apa? Maka orang akan sulit ini apakah ini hamzah qata' ataukah hamzah wasal. Wallahu alam, yang jelas kita harus senantiasa memperbarui begitu, ya selalu menambah teori, kemudian prakteknya juga jangan sampai ketinggalan. Ya agar secara praktek benar, tepat, kemudian secara teori pun kita memahami apa yang kita baca. Lebih meningkat lagi nanti dihafalkan, kemudian dipahami, ditadaburi, selanjutnya diamalkan lahir dan batin. Ya, kita selalu memohon hidayah kepada Allah untuk mendapatkan hidayah yang penuh sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, ya mulai dari membaca tentunya ya dan sampai mengamalkan secara lahir dan batin. Baik, itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada setitik dua titik hal baru, ya teori insya Allah juga yang benar begitu terkait ilmu tajwid, khususnya perbedaan antara hamzah dan alif. Baik, kita tutup majelis kali ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratakal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.